Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Bid'ah saat ini sudah berada di lokasi Sararaja, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Saat ini tujuan kami ke lokasi melihat bagaimana kehidupan kondisi masyarakat yang ada di Sararaja. Dari pembicaraan dan dari kondisi yang kami lihat memang sangat memprihatinkan kondisi masyarakat di sini. Salah satunya sarana air bersih, mereka tidak memiliki sarana air bersih yang layak. Selama ini mereka hanya memanfaatkan air bersih dari alur sungai, di mana air sungai sangat kotor dan untuk dikonsumsi sebenarnya tidak layak secara kesehatan, tapi terpaksa dilakukan oleh masyarakat karena tidak ada pilihan lain untuk mengonsumsi air bersih. Di mana sarana air bersih yang mereka ambil, di situ mereka mandi, di situ mereka melakukan buang hajatan dan lain-lainnya. Dan begitu juga gajah membuang hajatan di situ juga di alur sungai. Kayu, air pun sangat kotor. Maka kita berharap ke depan bisa membantu masyarakat di sini untuk sarana air bersih. Selanjutnya kondisi yang kami lihat ialah MCK komunal. Mereka tidak memiliki MCK yang lebih layak, sehingga ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat komunitas Sarar Pencil yang ada di Sararaja. Dan selanjutnya gedung pertemuan ataupun balai sosial ini juga sangat diharapkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir transportasi. Masyarakat di sini saat melintas ke desa, mereka harus melewati sungai, itu lebih kurang 1 jam. Itu menggunakan hanya sampan biasa. Dan itu sangat berisiko bagi ibu-ibu yang hamil ataupun bagi masyarakat yang sakit ataupun bagi anak-anak ke sekolah, itu sangat berisiko. Nah, di sini juga sangat dibutuhkan sarana transportasi. Apakah pembangunan jalan baru ataupun untuk sementara transportasi untuk mereka. Dan yang terakhir pemberdayaan ekonomi untuk menghidupkan ekonomi, di mana ekonomi masyarakat di sini selama ini sudah diamuk sama gajah. Tanaman-tanaman mereka sudah diamuk sama gajah, mereka sangat membutuhkan pemberdayaan ekonomi, pendampingan yang lebih serius untuk menghidupkan ekonomi mereka. Mungkin di sini kami mencoba hadir sebagai perpanjangan tangan untuk membantu saudara kita, dan semoga terrealisasi seperti yang sudah kita lakukan di daerah komunitas yang sudah kita lakukan di wilayah Aceh. Semoga di 2022 dapat terkabulkan di wilayah Aceh Utara. Demikian kami laporkan dari lokasi komunitas Sarar Pencil, Sararaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, Kepala Dusun Sararaja, bersama tokoh-tokoh masyarakat. Saya ingin menceritakan mengenai perumahan KAD ini. Pada tahun 2011 dibangunnya dan 2012 penyerahan kepada kami. Ini sangat alhamdulillah bagi kami. Yang pertama, yang kedua masalah jalan. Masalah jalan sampai sekarang belum sampai ke Sararaja, seperti pembangunan sarana jalan. Yang kami butuhkan sebenarnya semua ada di balik jalan, di balik sarana jalan jawabannya. Akan tetapi kami kemungkinan masih lama menunggu seperti jalan. Yang kami butuhkan yaitu untuk sementara sekarang transportasi seperti bot. Itu yang kami harapkan, karena seperti kami masyarakat Dusun Sararaja, ibu-ibu ini jikalau waktu melahirkan akan dibawa dengan bot. Terkadang sering terjadi di dalam bot pendarahannya ada yang tidak tertolong. Jadi alhamdulillah dengan ada bantuan bot nanti kami bisa lebih mudah untuk membawa masyarakat yang sakit-sakit. Yang kedua mengenai sarana ibadah kami belum ada juga di sini. Setelah itu yang ada dibuatkan seperti balai pertemuan. Kami sering menumpang sholat di sana karena kita tidak punya sarana ibadah. Selanjutnya seperti Puskesmas, itu sudah dibuatkan untuk masyarakat Dusun Sararaja, akan tetapi seperti bidannya saya nggak tahu bidannya di mana. Puskesnya udah ada. Jadi karena itu kami masih tergendala jika warga di Dusun Sararaja banyak yang sakit. Yang keempat, sering saya beritahu di media mengenai gajah. Mengenai gajah, banyak masyarakat Dusun Sararaja yang kabur dari Dusun Sararaja tergendala dengan amukan gajah, yaitu perkebunan dari
pertanian. Ini seakan-akan mematahkan semangat para petani di Dusun Sarahraja. Yang kelima, mengenai pendidikan. Pendidikan alhamdulillah sudah ada dari sejemput asa, kan tetapi mereka dalam satu bangku itu harus sempit menyempit. Karena apa? Karena lokalnya kami belum ada. Setelah itu selanjutnya harapan kami bisa dibantu kami seperti air bersih. Karena selama ini kami hanya bisa mandi di sungai, mengambil air minum di sungai, dan kami mohon maaf kepada masyarakat. Saya membuka aib sedikit, yaitu membuang air besar juga di tempat tersebut. Dengan adanya air bersih, mudah-mudahan itu sangat membantu bagi kami. Yang selanjutnya, masalah masyarakat di sini masih banyak yang belum memiliki buku nikah seperti yang saya bilang sama Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu kami melalui dinas-dinas yang lain nanti untuk membantu bagaimana caranya kami membuat KK kalau tidak memiliki buku nikah. Nah, seperti rumah kad yang dibantu oleh Dinas Sosial untuk masyarakat Dusun Sarahraja memang sudah diberikan seperti MCK, akan tetapi sekarang tidak dapat kami gunakan karena banyak yang tersumbat dan banyak pipa yang sudah pecah. Jadi karena itu kami tidak bisa menggunakannya lagi dan kami harus membuang air besar di alur dan mandi pun kami di alur, mengambil air minum kami di alur. Yang kami harapkan agar bisa dibantu kami seperti MCK umum untuk masyarakat Dusun Sarahraja dan air bersih. Karena air bersih ini sangat membantu, sangat bermanfaat bagi kami. Karena ketika di bulan 1 seperti yang sudah berlalu, ketika air alur kering kami harus mengambil air minum ke sungai besar. Itu jalan satu-satunya perjalanan kami setengah kilo ke sungai besar dan kami berbondong-bondong membawa jerigen. Inilah keluh kesah masyarakat Dusun Sarahraja. Saat ini tim relawan Lembaga Duafa sedang mengarungi sungai. Kita baru saja kembali dari lokasi Sarahraja, daerah komunitas adat terpencil Sarahraja yang berada di Desa Lebo Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Saat ini saya sedang bersama tim Lembaga Duafa berada di Bursampan untuk menuju perjalanan pulang lebih kurang 1 jam. Di sini kita harus melewati arus sungai yang lumayan deras dan ini berisiko. Bila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa melihat dikelilingi oleh sungai dan posisi kita dalam perjalanan pulang. Beginilah kondisi masyarakat hari-harinya. Bisa mereka membutuhkan sesuatu, mereka harus melewati sungai 1 jam untuk ke desa. Itu bukan ke kecamatan, ke desa. Sedangkan untuk ke kecamatan mereka butuh waktu 2 jam. Inilah kondisi masyarakat untuk membeli sesuatu pangan ataupun perjalanan medis untuk berobat dan lain-lainnya, mereka harus mengarungi sungai. Ini kondisi yang sangat memperhatikan. Dan kita berharap ke depan ada bot yang lebih besar untuk mereka agar mereka lebih nyaman di saat mereka menyeberangi sungai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepedulian kita kepada komunitas adat terpencil. Wassalam.